Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Eh, Alhamdulillah kalau kalian baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong KM mengkondisikan membaca doa. Silakan KM membaca doa. mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita doa mulai. Selesai. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran sekarang, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Izul. Hadir. Terus yang kedua, Sukesi. Hadir. Yang ketiga, Arfi. Hadir. Yang keempat, Nunung. Hadir. Oh iya, dari 35 orang siswa yang hadir hanya 30 orang. Yang 2 itu izin, yang 3 itu sakit. Nah, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang struktur tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari cerita pendek yang didengar dan dibaca. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan struktur terlebih dahulu dari cerita pendek. Nah, yang pertama, abstrak. Abstrak adalah awal atau gambaran awal dari cerita pendek yang akan ditulis oleh penulis. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah pengenalan latar, waktu, dan tempat dari cerita pendek. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah puncak cerita pendek atau puncak masalah dari cerita pendek atau klimaks dari cerita pendek. Nah, yang keempat, resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah dari cerita pendek. Yang kelima itu koda. Koda adalah pesan moral atau amanat yang terkandung dalam cerita pendek. Nah, yang kedua itu aspek kebahasaan. Nah, aspek kebahasaan dari cerita pendek itu ada satu, dari sudut pandang. Nah, aspek dari sudut pandang ialah aspek sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Nah, yang kedua itu terdapat dialog yang menjadi keterangan waktu. Nah, dalam cerita pendek pasti ada keterangan waktu, tempat atau latar. Nah, yang ketiga terdapat uraian yang deskriptif rinci. Nah, di sini uraian yang deskriptif rinci maksudnya ada tokoh, ada latar, tempat, waktu, terus sudut pandang dari orang pertama dan orang ketiga atau yang lainnya gitu. Yang kedua itu penggunaan majas. Di dalam cerita pendek mungkin ada yang menggunakan majas, mungkin juga tidak menggunakan majas. Yang kelima, terdapat pertanyaan yang retoris. Nah, maksud dari pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau sudah dijawab gitu. Nah,
sini Bapak akan membagikan cerita pendek. Tolong dibagikan. Nah, sebelum menelaah dari cerita pendek yang ada pada kalian dan Bapak, ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Silakan. Siapa sebutkan namanya? Nama saya Muhammad Faiz. Iya, tolong pertanyaannya bagaimana? Bapak coba jelaskan resolusi dalam cerita pendek. Nah, mungkin Muhammad Faiz itu tidak mendengarkan penjelasan dari Bapak ya? Iya, Nah, resolusi dari cerita pendek yaitu penyelesaian akhir dari cerita pendek atau penyelesaian akhir dari klimaks puncak masalah yang ada di cerita pendek. Sudah mengerti? mengerti, Pak. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ada. Apa yang di belakang? Pengenalan tokoh dan latar. Pengenalan tokoh dan latar itu sama halnya itu orientasi. Nah, kan di sini sudah dijelaskan. Orientasi itu pengenalan latar atau waktu dan tempat. Nah, mungkin yang di belakang itu ngobrol saja. Nah, kita lanjut ke apa? Penelaahan dari cerita pendek atau analisis di cerita pendek yang Bapak bagikan. Kalian coba analisis yang sudah Bapak jelaskan tentang struktur dari cerita pendek, aspek kebahasaan dari cerita pendek. Analisislah di dalam cerita pendek yang ada di selembaran kertas yang sudah Bapak bagikan, atau kita sama-sama saja menganalisisnya. Gimana? Mengerti? Oh, berarti sama-sama kita analisis saja ya. Iya. Nah, yang pertama itu menganalisis tentang menganalisis atau menelaah struktur cerita pendek yang dibaca dan didengar. Nah, kalian sudah memegang masing-masing satu cerita pendek. Nah, kita bareng-bareng saja menelaah atau menganalisis cerita pendek yang sedang kita mau analisis. Nah, paragraf yang pertama dan kedua, paragraf yang pertama dan ketiga itu termasuk dalam abstrak. Abstrak gambaran awal cerita pendek. Lihat, coba yang di tengah jangan ngobrol saja ya. Iya. Nah, awal dari pengenalan cerita pendek sama halnya itu abstrak. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Nah, sudah ketahuan dari awal cerita yang diceritakan di cerita pendek. Nah, kembali yang kedua itu orientasi pengenalan latar, waktu dan tempat. Nah, silakan lihat paragraf yang keempat. Setiap hari Dara hanya menghabiskan waktu di dalam kamar dan sesekali mengarahkan kursi rodanya menuju arah tanam. Gadis yang berusia 17 tahun tersebut sangat senang untuk menggambar di taman guna menghilangkan pikiran buruknya yang menyesali keadaannya. Nah, orientasi, pengenalan latar, waktu dan tempat. Nah, di sini kan ada setiap hari, termasuk waktu, kan ada. Terus di dalam kamar,
pengenalan tempat dan menuju arah taman. Pengenalan tempat. Nah, lanjut ke yang ketiga, komplikasi. Di paragraf yang coba lihat, kalian di paragraf yang 5 dan 6. Di situ ada semacam klimaks atau puncak dari cerita pendek. Bapak akan bacakan hanya sekalimat. Pertama, Dara, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir sia-sia. Mungkin kita tidak bisa berdiri tegak layaknya manusia lain, tapi kita masih punya hak untuk merasakan bahagia. Cobalah untuk menerima dirimu sendiri, Dara, kata gadis yang berpamitan pada Dara. Dan Dara semenjak pertemuan itu merenungi kata-kata yang diucapkan oleh gadis tersebut. Nah, sama halnya itu puncak dari cerita atau klimaks dari cerita pendek. Yang keempat, resolusi. Nah, resolusi ialah ada penyelesaian dari masalah yang ada cerita pendek. Coba lihat di paragraf yang ke-8. Dara mencoba mencerna perkataan dari Hana secara perlahan. Meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan. Hal yang dipikirkan oleh Dara adalah bagaimana ia bisa mewujudkan mimpinya dengan kondisi tersebut. Nah, itu penjelasan dari masalah yang ada di cerita pendek. Yang terakhir itu koda. Pesan moralnya dari cerita pendek yang kita baca, janganlah mengeluh dengan keadaan yang kita miliki. Majulah ke depan, bahagiakan orang tuamu. Nah, dari aspek-aspek kebahasaan dari cerita pendek. Nah, yang pertama dari sudut pandang. Dari cerita pendek yang sudah kalian telaah strukturnya, sudut pandang dari orang pertama, yaitu Dara. Nah, yang kedua terdapat dialog yang menjadi keterangan waktu. Nah, di sini banyak, contohnya di paragraf yang keempat banyak yang dialog menerangkan keterangan waktu. Nah, yang ketiga terdapat uraian yang deskriptif rinci. Nah, cerita pendek yang ini banyak menjelaskan. Ya, yang pertama tokoh, wataknya, terus latar, tempat, waktu, dan yang lain-lainnya. Yang keempat, penggunaan majas. Nah, dalam cerita pendek ini ada, Bapak simpulkan salah satunya saja di paragraf yang ke-9 itu menggunakan majas metafora, majas perbandingan singkat. Nah, yang kelima terdapat pertanyaan yang retoris. Di cerita pendek ini ada pertanyaan yang sudah dijawab. Contohnya pada paragraf yang ke-5. Sudah dibacakan? Sudah. Baik. Nah,
Kan ada itu pertanyaan yang retoris, pertanyaan tapi sudah dijawab gitu. Tanpa dijawab ya. Dalam pembelajaran ini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Di sini pembelajaran yang Bapak lakukan ini sudah selesai. Sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, Bapak akan menugaskan kalian. Tolong di rumah cari cerita pendek, minimal itu 1 lembar, dan analisislah tentang struktur cerita pendek. Yang pertama itu abstrak, orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Terus dari aspek kebahasaannya juga, dari sudut panjang. Terus yang kedua, terdapat dialog yang menjadikan keterangan waktu. Terus yang ketiga, terdapat uraian yang deskriptif, rinci. Yang keempat, penggunaan majas. Dan kelima, terdapat pertanyaan yang retoris. Terima kasih untuk kalian semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.